Ya, hello guys, ketemu lagi. Kali ini gue akan coba mengunboxing solder bermerek Sunshine. Nih solder ini dia adjustable temperature. Jadi temperatur soldernya bisa diatur sesuka kita ya. Jadi kelebihannya adjustable solder, dia panasnya lebih stabil. Dan kenapa gue butuh yang stabil? Karena gue butuh solder dengan panas yang maksimal, bukan maksimal ya, optimal, tanpa membuat banyak tumpukan karbon pada mata solder. Kenapa? Karena kalau terlalu panas, maka tumpukan tumpukan karbon akan menempel pada ujung mata solder dan itu akan membuat kita sering-sering ngebersihin ya, jadi males gitu kan. Jadi kalau terlalu dingin juga sama aja, nggak enak juga buat nyoler. Nah ini seperti ini boxnya. Ya seperti ini, Sunshine Soldering Iron. Dia 60 watt 220 volt. Kita coba aja. Kita tes, kita colokkan ke listrik. Kita buka dulu tapi. Nah kita buka dari atas sebelah sini. Kemudian kita tarik saja. Dan ini kenapa gue suka yang boleh transparan. Ada juga sih yang tidak transparan ya, cuman gue lebih suka yang transparan, jadi mesinnya kelihatan. Jadi ya katakanlah unik lah ya. Gue suka yang unik-unik dan gue suka peralatan itu transparan. Nah ini mata soldernya, sepertinya mata soldernya sudah oke ya untuk soldering, tapi kita lihat aja. Kenapa gue bilang oke kelihatannya? Karena kebanyakan solder itu mata solder bawaannya itu nggak enak dipakai. Nah ini kita coba lihat nih, secara fisik kelihatannya bagus si mata soldernya. Kemudian secara casing juga dia ya lumayan ya, maksudnya oke lah. Garapannya juga lumayan oke. Kemudian dia pakai SMD semua, kecuali kapasitor nih terlihat dia besar. Ada salah satu kapasitor dia besar nilainya, menggunakan kapasitor biasa. Kemudian ini dari kabel. Dari kabel dia ada satu kabel dengan jepit buaya. Nah itu jepit buaya itu maksudnya adalah untuk ditempelin ke ground. Nah dia nempelnya di ground bagian depan casing elemen pemanasnya yang di sini. Nah nanti nyambungnya ke sini, kabel grounding dengan ujung jepit buaya seperti ini. Tujuannya adalah kalau nanti elemen pemanasnya bocor, itu kita nggak setrum, jadi langsung ngetrip katakanlah. Bisa juga jadi anti statik, bisa juga seperti itu. Jadi ada dua fungsi, antara pengaman untuk shock elektrik dan pengaman dari listrik statis, sorry sampai belepotan begitu. Oke, ini gue disiapin termometer dengan termokapel dari Avometer ya. Avometer yang ada fasilitas termometernya dengan sensor termokapel. Oke, kita prepare dulu biar kelihatan angkanya. Gue ganjel seperti ini. Suhu ruangan di sini 25 derajat Celcius. Ini gue setting di 450-an. 400-an lah ya. Oke. Dan ini gue siapin juga stopwatch. Dan kita mulai. Kita colokin ya. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah nyala. Sepuluh detik pertama dia sudah naik sekitar 5 derajatan. Iya. Di 30 detik sudah naik di angka 50 derajatan.
Ini sudah setengah detik berjalan, setengah detik di angka 70 derajatan. Oke, di angka 50 detik sudah pada 100 derajat. Belum bisa untuk melelehkan timah ya. Oke, sudah berjalan 1 menit. Suhunya di 130-an. Satu menit 25 detik di 162 derajat. Satu menit 36 detik, suhunya di 187 derajat. Nah, ini agak berbeda jauh dengan pengaturan suhu yang sudah diatur tadi ya. Diatur di sekitar 400 derajat, di sini aktualnya dia hanya 200 derajat. Tapi no problem, yang penting dia suhunya stabil dan bisa melelehkan timah dengan baik. Itu aja sih pertimbangan gue ya, sebagai tukang nyolder gitu. Ya, overall solder ini recommended ya, maksudnya ya bisa lah untuk pilihan menyolder dengan sensasi suhu yang sangat stabil karena ada controller pemanasnya. Dan gue lihat di sini seperti yang gue bilang tadi, mata soldernya ini bawaan tapi bisa dipakai lah, maksudnya udah oke, jadi nggak perlu ganti lagi. Nah, seperti itu, worth it lah untuk ini, untuk nyolder. Dan harganya lumayan murah, sekitar 85 ribuan. Ya, segitu aja dulu guys. Thank you for watching. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Thank you, bye-bye.